tidak terbawa oleh suka dan tidak suka terhadap objek itu kan semua ada di kesadaran, itu kita tidak tertarik. Di situ Vipassana, itu sebenarnya dalam bahasa Pali itu ketidakkekalan. Pasana itu kita melihat proses atau dengan mengetahui dan menyadari ada satu proses yang disebut ketidakkekalan, yaitu anicca yang paling penting. Karena anicca, dukkha, anatta, anicca yang paling penting di dalam dunia bermeditasi vipassana kita ini. Jadi meditasi vipassana, bagaimana caranya? Dan kita akan tahu bahwa kita kan tujuannya untuk mencapai kesucian. Bonus sampingnya ya tentang kesehatan, termasuk mental kita yang lebih stabil, lebih kokoh. Itu kan semua karena hasil kita melihat proses-proses dari itu sendiri. Para pemirsa, kalau dirinya Anda merasa kesadaran Anda masih di bawah dengan stok karma yang Anda miliki, berarti kamu harus buru-buru meditasi. Kalau enggak, nanti kehidupan Anda tidak seimbang. Jadi jasmani bisa muncul penyakit itu karena Anda hidupnya nggak pernah seimbang. Seimbang dalam di sini artinya Anda minta terbuka dan Anda minta tertutup, Anda tidak lakukan. Anda kebanyakan Anda minta terbuka, sibuk dengan kegiatan, bisnis atau keluarga dan sebagainya, tapi Anda nggak pernah meluangkan waktu untuk duduk diam. Padahal kita sudah paham, banyak orang mempunyai salah konsep tentang mencintai diri. Ada yang mengatakan, Bante, mencintai diri artinya kita beri makanan yang sehat, termasuk Anda jalani sila dengan baik. Bukan itu aja, tapi kita harus ada 4 hal butuh tubuh kita ini. Coba kita perhatikan, sistem tubuh kita itu ada urat nadi dan urat saraf. Urat nadi itu dia mengangkut makanan. Memang kita butuh kasih makanan. Tapi bukan berarti Anda harus kasih operasi plastik atau apa-apa. Itu bukan mencintai diri. Mencintai diri itu 4 kebutuhan itu sendiri. Anda harus taat sila, sering mengontrol kesadaran Anda, yaitu semua kotor batin melalui meditasi vipassana ini. Termasuk Anda harus mempunyai cuaca tubuh yang sehat. Tentunya Anda harus jangan hanya tempat AC aja, tapi Anda harus berjemur di bawah matahari untuk mendapatkan kesehatan. Itu disebut suhu badan. Suhu badan harus dijaga. Jadi kita harus paham hal itu, dan khususnya tentang meditasi vipassana. Bante, kenapa kita harus menggunakan sistem? Karena dengan sistem ini kita cara kerjanya lebih gampang, dan kita paham cara kerja dari kesadaran itu sendiri terdiri dari unsur-unsur juga. Sedangkan objek yang kita perhatikan juga unsur-unsur. Untuk hal inilah maka Sambuddha mengatakan sebab tubuh kita ini adalah objek internal, sedangkan objek eksternal yang berkaitan dengan misalnya tidak ada berkaitan hukum gudangnya karma kita itu seperti contoh angin. Seperti nafas, Anda memperhatikan nafas itu kan memperhatikan angin, termasuk gerakan perut itu kan termasuk gerakan angin itu sendiri. Tapi itu objek eksternal, tentu Anda harus perhatikan seluruh tubuh. Internal dan eksternal. Internal itu artinya yang berkaitan dengan gudang karma. Gudang karma itu adalah nama rupa. Nama rupa ada di bagian kulit dan daging. Di sini kita harus paham satu hal lagi yang Bante ingin sampaikan. Rupa jangan diterjemahkan hanya jasmani aja. Tapi sebenarnya rupa itu jasmani halus sih, jasmani mental. Contoh jasmani mental itu seperti mungkin Anda pernah bermimpi. Mimpi itu yang disebut bunga-bunga mimpi itu atau bentuk-bentuk itu disebut rupa. Sedangkan kaya itu yang jasmani kasar ini yang kita miliki sekarang ini. Tapi di dalam kaya ini memiliki nama rupa. Di dalam nama rupa ada pancakanda. Pancakanda itu sendiri terdiri dari 5, dan itulah kata Sambuddha, itulah yang membentuk sesosok muncul, yaitu makhluk. Jadi kita ini semua memiliki pancakanda. Ketika kita mengapa di tubuh,
dengan sistem aktif jasmani. Karena Bante mengatakan aktif jasmani artinya kesadaran kita itu dia peranannya faktor-faktor pelaku, berarti dia harus aktifnya kemana? Ke jasmani, karena jasmani ini netral. Nah, Bante tidak panjang lebar lagi, pancakanda di sini kita juga sudah tahu rupa kanda, wedana kanda. Anda melihat wedana atau perasaan atau rasa itu termasuk wedana kanda. Maka ketika muncul sakit, yang kita amati irama sakitnya, bukan mengamati rasa sakitnya, iramanya yang rasa. Karena irama sakitnya itu adalah dia bukan konsep, tapi itu sesuatu netral. Kalau Anda masuk ke rasa sakit, nanti akan muncul disebut pikiran, konsep. Nah, itu cara mengamati sakit itu. Nanti sudah sering memberi sharing kepada Anda. Lihat cara menangkap ular aja. Jadi Anda harus kepalanya dijepit. Ketika kepala dijepit, ekornya sudah banyak bergerak. Itu jangan dicuekin aja. Anda tetap fokus sampai ekornya berhenti. Bagi Anda setelah berhasil melenyapkan satu gamma yang lagi berproses di tubuh Anda. Nah, itu selain sanya kan ada wedana, ada sanya ingatan. Ingatan itu adalah pikiran. Biasanya itu dia datang dari buah kamar lampau. Ingatan inilah, ingatan itulah biasanya itu akan menimbulkan dendam dan sebagainya. Itu semua proses-proses dari pancakanda sendiri. Dan pancakanda itu muncul dari nama rupa ada di seluruh tubuh kita. Lalu dia akan muncul yang disebut sanya, sangkara. Sangkara itu adalah, Bandita sudah sering mengatakan, itu kekotoran batin. Adalah buah kamar lampau yang sudah siap mau muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangkara. Dia di bawah sadar. Dan di sini para pemirsa jangan salah, jangan diartikan bawah sadar ada di atas sadar, nggak ada. Bawah sadar artinya stok kamar kita yang dibentuk pikiran itu dia belum muncul, dia masih di dalam kesadaran, maka itu sangkara. Nah, sangkara kalau dia sudah muncul di dalam kehidupan sehari-hari, muncul kesal, marah, ngantuk dan sebagainya, itu disebut kilesa. Nah, pada saat itu ketika dia muncul, maka disebut Buddha mengatakan di dalamnya ada sangkara kanda. Jadi sangkara kanda itu semua bentuk-bentuk kekotoran batin yang ada. Jadi pancakanda sudah lengkap. Nah, dan di situ yang terakhir adalah winyana kanda. Winyana kanda artinya ketika dia muncul, dia pasti bersekutu mencari kesadaran. Pada saat dia berhasil menangkap kesadaran itu, maka kesadaran pada saat itu disebut winyana. Jadi kesadaran terseret. Tapi kalau kesadaran netral, yaitu ketika dia muncul, mau menangkap kesadaran, kita berusaha berjuang memisahkan dia dengan berkempeda, berhapus, tahan nafas sampai berhasil dia terpisahkan, dicuekin dia, maka itu disebut cita. Maka di dalam meditasi vipassana, sistem adil jasmani kita ini, kita nggak menggunakan winyana kanda, kita menggunakan cita kanda. Tapi hati-hati, kata Sang Buddha, dia pasti ketika dia muncul di mata, dia pasti mencari kesadaran. Nah, untuk itu kenapa kita tutup mata, lalu kita cuekin dia kalau bentuk pikiran dan sebagainya. Nah, ini cara-cara simple untuk kita bagaimana bermeditasi. Jadi nanti malam ini kita adalah meditasi duduk. Coba Anda selama 1 jam ini Anda amati aktif tubuh. Karena saya yakin apa yang Anda baru bergabung, biasanya banyak pikiran, planning, itu juga suatu harus kita lenyapi. Dan termasuk visi ba'a dan sakit itu juga harus dilenyapi. Tapi karena muncul sekaligus dua-duanya itu, lebih baik kedua-duanya dicuekin aja. Karena untuk mental kita harus amati. Dan di sini para pemirsa, bapak-bapak, ibu, dan adik-adik harus paham bahwa sakit itu sesungguhnya ada 2 macam ya. Satu sakit yang bersifat pikiran, artinya dia belum muncul potensi menjadi penyakit. Itu bisa cepat selesai. Kalau dicuekin dia juga akan lenyap. Tapi ada satu potensi yang sakit yang menjadi penyakit itu, yang bakal akan menjadi penyakit itu, biasanya kita butuh waktu pengamatan sakit itu sendiri. Tapi syaratnya sampai salah Anda, ketika Anda banyak pikiran, banyak planning, belum jinak pikiran, kesadaran Anda belum jinak,
artinya pikiran belum tenang, maka kita cuekin dua-duanya. Anda sibuk ke dalam audio aja, ikutin rata-rata. Kenapa audio itu dibutuhkan? Karena audio itu adalah sifatnya netral, dia itu cetasika tapi dia netral. Sedangkan kalau kita lupa, kadang-kadang kita kebuai dengan pikiran, biasanya kita cita dan cetasika, kata semudah, dia muncul bersama, lenyap bersama, waktu yang sama, dan tempat yang sama. Memang kita butuh pengganti cetasika yang dari bawah sadar ini. Nah, kalau kita ikutin cetasika yang dari bawah sadar ini, justru dia akan menyeret kita sehingga kita muncul rasa kesal atau marah atau ngantuk dan sebagainya, itu akan terjadi. Nah, untuk itu Bante, saran Anda catat aja. Jadi kalau Anda masih belum merasa belum ingat langkah 1, 2, 3, Anda pakai audio juga bagus. Bagi yang banyak pikir walaupun sudah hafal, Anda juga pakai audio, itu juga menuntun Anda. Karena tuntunan yang di audio itu dia kan kebal jasmani. Tentunya kamu harus ikutin rahang atas, kamu tahu rahang atas, pipi, kamu tahu pipi. Dengan cara demikian, karena objek kamu perhatikan dengan audio, ikutin dengan audio, perhatikan ke jasmani itu, dia membuat dia itu menjadi netral. Kesadaran itu semakin kuat. Jadi pikiran kita tracking, maka dengan berangsur-angsur kamu akan merasa pada Anda rasa pikiran udah tenang, fisik mulai sakit. Saat itu Anda lihat yang paling sakit. Jangan berubah-ubah kaki Anda. Karena berubah-ubah kaki Anda, prosesnya dia sudah akan berubah. Saya rasa Bante tidak banyak lagi. Kalau bagi nanti para pemirsa ingin bertanya, silakan bertanya. Nanti di kolom chat ya. Kita mulai aja malam ini dengan meditasi duduk selama 1 jam dengan audio. Jika ada sakit, fokus nih. Nanti kalau pikiran sudah tenang, Anda fokus sakit. Kalau memang belum, ya dicuekin aja juga. Baik juga, nggak salah sih. Ya, baik, kita langsung masuk ke dalam audio.